Hmm. 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 Gam. Hah? Udah live. Wah, udah mulai. Waduh, sorry. Soalnya kemarin di video yang kemarin belajar tentang memelihara kesehatan otak, Wi. Salah satunya makan alpukat. Nah, makanya aku praktekin deh, gitu. Halo semua, Bapak Ibu, teman-teman semua. Halo. Ketemu lagi kita di sini. Ya, kemarin kita thank you banget udah banyak yang nonton dan semoga video sebelumnya juga bermanfaat untuk banyak orang. Dan hari ini juga temanya juga topiknya akan lebih dahsyat lagi. Ya, dan Bapak Ibu, gimana kabarnya, sehat semua kan? Sehat dong ya? Sehat. Sehat ya, Dewi sehat ya? Sehat. Wah, Gamora juga sehat kan? Ya, Bapak Ibu, hari ini kita beruntung banget. Kita nanti akan kedatangan narasumber yang luar biasa juga. Dan hari ini saya juga beruntung banget ada teman saya yang mendampingi saya jadi host dan beliau juga ternyata background-nya seorang dokter. Dokter Dewi. Halo, Bapak Ibu, Bro and Ya, nah Bapak Ibu, pokoknya kita ikutin acara ini dari awal sampai selesai. Dan masih ada waktu kalau misalnya Bapak Ibu ada keluarga, ada teman, saudara yang belum sempat dikasih tahu, sekarang broadcast ke mereka, mungkin bisa telepon, bisa WhatsApp mereka, sharing link ini supaya kita nonton rame-rame dan semoga bisa manfaat ini bisa tersebar ke semua penjuru. Ya, Wi ya? iyalah. Nah, ini tema kita kali ini sebenarnya kan adalah sambungan dari yang part yang satu kan? Betul. Nah, jadi teman-teman sesudah nonton ini kalau pengen nyambung lagi nonton dulu yang part satu, nanti nonton yang di part satunya di channel ini juga ya kan Gam ya? Betul, yang kemarin tuh temanya how to maintain healthy brain. Jadi untuk memelihara otak kita yang sehat ini supaya lebih sehat lagi. Gitu. Kalau sekarang kita bicaranya soal apa nih Gam? Nah, jadi kemarin tuh banyak kan dokter Anggrek kemarin juga sharing tentang apa demensia. Ada orang bilang pikunan atau Alzheimer. Nah, banyak yang tanya tentang itu dan itu yang mau dikupas dokter Anggrek lebih dalam lagi, Wi. Gitu. Oke. Oh, jadi sekarang mau tes sekarang nih mau ngomongin soal demensia. Betul. Nah, Betul banget. Alzheimer juga segala dong. Yes, betul. Wih, menarik banget. Nah, sekarang kebetulan nih sebelum kita melanjut ke acara Dokter Anggrek sharing soal Alzheimer, iya. kita tes lo dulu deh ya. Wah, ada tesnya? Ada tesnya. Waduh. Iya, ada tesnya. Jadi, belajar, Wi. Oh iya, menarik banget ya. Jadi ada 10 pertanyaan. Gue belum belajar, nggak apa-apa nih, belum belajar. Enggak, ini kan tes kepikunan, ya kan? Jadi gini, ada 10 pertanyaan. Nih Bapak dan Ibu ya, Brosi semuanya bisa disimak nih ya. Ada 10 pertanyaan nanti. Kalau mereka bisa jawab, itu nilainya 1. Tapi kalau tidak bisa atau salah, nilainya 0. Waduh. Oke? Nah, nanti, jadi kalau nanti di jumlah, kalau antara 0 sampai 3 yang benar, itu berarti sudah ingatan gangguan ingatan berat. Tapi kalau 4 sampai dengan 7 itu gangguan ingatan sedang. Nah, kalau gangguan ingatan sedang kalau 8 sampai dengan 10 yang benar berarti lo normal. Oke. Siap berarti ya, semua bisa praktekin ini ya? Iya, semua bisa praktekin ini. Oke, siap. Ya. Jangan yang susah-susah, Wi ya. Ini standar, namanya AMT, Abbreviated Mental Test. Jadi seluruh dunia pakai ini. Oke, siap. Ya, oke. Pertanyaan pertama, berapakah umur Anda? Cepat. 36. Jam berapa sekarang? Jam 7. Oke. Di mana alamatnya Anda sekarang? Di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Oke. Sekarang ini tahun berapa? 2020. Oke. Nih kalau yang Alzheimer udah nggak bisa jawab dia. Tahun berapa ya? Oke. Terus saat ini Gamora sedang ada di mana? Lagi di rumah. Lagi di rumah. Kalau saya lagi di mana? Di rumah. Ya, oke. Mampukah pasien mengenali dokter atau perawat? Jadi kalau yang pertanyaan yang berikut ini
pasien akan ditanya, saya siapa gitu. Kalau dia bilang ini dokter, ini perawat, itu dia berarti benar gitu kan. Nah sekarang Gamora tahu nggak? Saya siapa? Dokter Dewi. Oke. Nah terus tahun berapa Indonesia merdeka? 1945. Oke. Terus siapa nama Presiden RI sekarang? Bapak Joko Widodo. Oke. Kalau di luar negeri juga ada raja. Sekarang siapa nama rajanya? Kalau di Inggris seperti itu. Jadi ini seluruh dunia sama. Terus tahun berapa Anda lahir? 1984. Oke. Hitung mundur dari 20 sampai dengan 1 cepet. Aduh. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, normal loh. Amin. Jadi kalau yang orang Alzheimer ditanya itu, dia nggak mau. Kadang-kadang sampai nangis karena dia udah nggak bisa menghitung mundur, udah nggak bisa menghitung angka lagi. Nah, jadi gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu teman-teman. Buat orang-orang yang mengalami tantangan Alzheimer itu ruwet banget. Berarti sekali lagi pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita coba ya, mungkin ke teman kita, kerabat kita, atau orang tua kita. Ya, jadi betul. Untuk mengetahui apakah mereka ada mungkin mengalami mengarah ke sana, begitu ya, Wi ya? Oke. Nah, itu dia, Wi. Bapak Ibu, kita benar-benar beruntung banget. Jadi kemarin kan banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang belum selesai terjawab karena waktu juga singkat. Nah, hari ini sesi kedua ini kita mau mengundang lagi, mungkin yang kemarin belum sempat nonton, seorang dokter yang luar biasa. Buat saya ini kita beruntung banget dapat lagi waktu beliau. Beliau ini dokter spesialis radiologi konsulen. Wi ya, seorang spesialis radiologi konsulen. Terus beliau ini bagaimana, Wi? Ya, beliau itu konsulen neuroradiologi. Nah, neuroradiologi itu tidak banyak orang yang menekuni bidang ini. Jadi hanya beberapa orang saja yang ahli di bidang ini. Jadi kita beruntung banget malam ini bisa mengundang beliau sebagai sudah radiologi. Jadi dia tahu soal sel-sel gambar otak seperti apa dan dikupas lagi dengan penyakit demensia ini. Betul. Terus kemudian beliau juga dosen ya? Iya, sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Wow, dahsyat. Ya, dahsyat banget tuh kan. Makanya kalau baca di CV-nya panjang banget. Panjang banget. Ya, beliau punya anak 3 ya, yang 2 dokter. Dahsyat. Nah, suami beliau juga seorang dokter, mantan direktur rumah sakit BUMN di Surabaya. Wah, dahsyat. Makanya jadi hari ini beruntung banget ada 2 orang dokter dan saya cita-citanya jadi dokter. Cita-citanya doang. Oke. Bapak Ibu, nggak usah panjang lebar lagi, kita undang dokter yang luar biasa, Dokter Anggrek. Halo, Dok. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Sehat? Kabar baik. Sehat-sehat, Dok? Ya, senang sekali ketemu lagi. Lanjutan dari yang minggu lalu ya. Kemarin ya. Kalau minggu lalu bagaimana memaintain otak kita tetap sehat. Kalau malam ini apakah bisa sih Alzheimer itu dicegah? Yes. Demensia bisa dicegah nggak? Nah, kita kupas tuntas malam ini. Betul. Soalnya kemarin, Dok, setelah acara kita yang kemarin, banyak banget teman-teman yang ngirim DM, bahkan teman-teman saya di lingkungan, di kantor juga pada nanya, itu yang kemarin dokter sebut-sebutin, demensia, itu sama nggak sih sama pikun? Ini apa sih ciri-cirinya, apa sih solusinya, bagaimana sih cara mencegahnya? Banyak banget pertanyaan, Dok. Nah, apa bedanya sama Alzheimer kan? Demensia sama Alzheimer, pertanyaan paling banyak. Pertanyaan banyak. Paling banyak kayak gitu. Makanya tolong, Dok, dibagikan ilmunya hari ini buat kita semua. Iya, baik ya. Apa sih arti demensia? Boleh diinikan slide-nya. Ya, jadi nih. Demensia itu suatu penjelasan ya, deskripsi yang luas. Ya, di mana di dalamnya itu ada gejala-gejala beberapa, jadi gejalanya banyak. Di antaranya adalah yang paling kelihatan itu adalah hilangnya ingatan. Ya, ini bukan gila tapi memori ya.
Jadi Oke. hilangnya ingatan-ingatan masa lalu. Kalau dulu punya pacar seperti apa, udah lupa Gam kalau ini. Ya. Nah, kemudian sulit untuk menemukan kata-kata. Waktu ngomong langsung diem gitu, nginget-nginget lama banget gitu ya. Kemudian membuat keputusan juga sulit. Ya, ada kesulitan di dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Meskipun itu hal yang sederhana, ya. Jadi bagaimana memelihara diri itu sudah hilang, ya, kemampuannya. Nah, kenapa ini terjadi? Kalau kita lihat di gambar 3 sebelumnya, masih di sebelumnya. Nah, gambar 3 orang ini menggambarkan puzzle-nya itu hilang. Karena apa? Karena sel sarafnya itu menghilang. Ya, jadi sarafnya itu mengapa terjadi demikian? Karena sel sarafnya itu mati. Ya, gambar berikutnya. Nah, di sini Gam, sel saraf kita ini seperti rumput begitu. Oh iya, benar. Panjang. Nah, di antara yang seperti serabut-serabutnya itu berhubungan dengan yang lain, sehingga seperti kabel aliran listrik mengalir seperti itu. Nah, ketika di sini putus, ya, karena di sini ada struktur, ada cairan. Nah, gambar kuning yang sebelah kanan itu, ini menandakan kalau adanya blok atau hambatan di dalam tadi itu, aliran listriknya itu ada hambatan. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena tadi itu kurang makanan, kurang oksigen, akhirnya sel ini mati, sel sarafnya mati. Nah, kalau sel saraf mati apa akibatnya? Ya tidak berfungsi. Nah, itu. Nah, itu tadi kemampuan untuk berkomunikasi antar selnya hilang, selnya mati. Dampaknya berikutnya, gambar berikutnya adalah, nah di sini kerusakan-kerusakan yang menimbulkan gejala-gejala demensia. Nah, demensia sendiri tadi kan itu meliputi gejala yang luas tadi, di antaranya paling banyak sekitar 60-70% yang warna biru itu adalah karena Alzheimer. Paling banyak ya, Dok? Iya, jadi di antara demensia terbanyak itu adalah Alzheimer. Nah, yang berikutnya adalah yang warna kuning, karena vaskuler demensia itu penyebabnya akibat pembuluh darah yang memberikan kehidupan pada otak. Contoh, misalnya orang stroke. Nah, itu menimbulkan kerusakan saraf otak. Nah, yang berikutnya warna hijau itu Lewy body, ya, karena memang ada ya kesalahan genetik lah, macam begitu. Kemudian warna orange itu frontotemporal, jadi daerah tertentu di otak yang mengalami pengerutan. Nah, sedangkan yang warna biru muda itu sebab-sebab yang lain, ya, misalnya jatuh karena trauma, kecelakaan, misalnya, dan otaknya rusak, ya. Jadi itu Gam, jadi nama demensia nama umum, Alzheimer itu nama penyakit khusus, ya. Nah, gitu. Coba, nah ini beda Gam. Kita lihat. Baru lihat nih gambarin, Dok. Ya, mengerikan ya. Harusnya normal seperti ini otak kita. Beda banget ya. Volumenya cukup besar ya. Dan kita lihat yang di sebelah kanan Alzheimer, otaknya mengkeret, volumenya menjadi kecil. Nah, lihat cekungan di tengah. Yang normal kan sempit ya. Nah, kalau Alzheimer tuh jadi lebar. Kemudian cekungan-cekungan di antaranya yang kita sebut sulcus, nah itu jadi lebar-lebar banget. Tonjolannya jadi kecil, ya, mengecil. Sampai merinding lihat gambarnya, Dok. Ngeri ya? Iya. Kalau otak yang pintar, yang sebelah sini ada khusus nggak, Bu? Lebih gimana kayak yang IQ-nya tinggi gitu, Bu? Iya, ada pengaruhnya nggak tuh, Dok? Ya, jadi kalau IQ, kalau struktural memang tidak ada gambar khusus kalau orang misalnya Einstein itu gambarnya apa, enggak lah, otaknya saja ya. Cuman memang kalau ada kerusakan di bagian depan, bagian frontal, itu fungsi untuk berpikirnya menjadi menurun. Itu oke. Ya.
Nah, sekarang Alzheimer sendiri di Indonesia, ya Alzheimer sendiri di Indonesia pada tahun 2013 itu jumlahnya 1 juta. Nah, 1 tahun juta. sekarang berapa? Kira-kira 2 kali lipatnya. Ya, Wow. 2 kali lipatnya. Tahun 2050 diperkirakan menjadi 4 juta orang yang menderita Alzheimer. Nah, Sebanyak itu ya, Dok ya? iya, kenapa demikian? Karena angka harapan hidup, jadi usia yang tambah panjang, itu makin banyak. Oke. Nah, kalau makin banyak, risiko terjadinya Alzheimer itu makin besar. Makin besar. Ya. Sorry, angka tadi itu angka secara global seluruh dunia atau hanya di Indonesia, Dok? Maaf, Dok. Indonesia. Oh my God, Indonesia. Ya, jadi ya nanti kita belajar bagaimana mengenali, ya, bagaimana mengenali Alzheimer. ya, Betul. Alzheimer. Itulah salah satu misi kita sharing ini. Semoga dengan kita sharing ini dilanjutkan lagi ke teman-teman, sharing lagi ke keluarga lagi, bisa menekan angka itu ya, Dok. Betul. Jadi Kita kalau kurangi. memang obat itu sampai sekarang yang khusus, misalnya orang kena Alzheimer kemudian diberikan obat sembuh itu belum nggak signifikan ya, Dok ya. Betul. Ya, jadi lebih baik mencegah. Betul. Nah, ini kalau mengobati itu masih research ya. Kita pernah baca kan bagaimana Presiden Ronald Reagan, mantan Presiden Amerika, juga menderita Alzheimer. Sampai beliaunya wafat, obat-obatan masih risetnya masih terus. Masih sampai sekarang. Nah, jadi Bapak dan Ibu beruntung sekali malam ini Dokter Anggrek bisa bagikan ke kita pencegahannya supaya kita nggak kena demensia. Ya. Slide berikutnya, ya gambar berikutnya yang menunjukkan sebelah kanan itu, lihat ada daerah yang disebut hipokampus ya, yang putih itu lebar. Kenapa? Karena hipokampusnya mengkeret, makanya tulangnya itu jadi lebar di sekitarnya. Nah, itu sebagai tempat untuk menyimpan memori. Nah, kalau tempat memorinya hilang, ya ingatan kita ya jadi hilang gitu. Oke. Ya, bagaimana mengenal orang, mengenal diri sendiri aja bisa hilang. Iya, betul. Jadi luar biasa. Nah, kalau kita bisa mencegah, kenapa enggak kan? Ya. Setuju. Oke, next slide. Bagaimana kita, ya slide berikutnya. Nah, tanda-tanda dan gejalanya apa sih? Ini. Ingatannya menghilang, memorinya menghilang, ya. Kemudian ada problem bicara dan komunikasi. Kenapa? Karena dia sulit menemukan kata-kata. Ya, aduh aku mau makan pakai apa ya? Nah, mengenal sendok aja sulit banget. Kira-kira gimana? Mengganggu nggak? Sangat mengganggu, ya. Kemudian ini ada repetisi. Diulang-ulang ya Bu ya. Ngomong diulang-ulang terus. Namamu siapa? 5 menit lagi nanya, namamu siapa? Nanti ketemu lagi, namamu siapa? Terus menerus seperti itu. Ya, jadi menyebabkan keluarga. Ya. Kemudian ada problem untuk fokus terhadap sesuatu pekerjaan, suatu objek, itu tidak bisa fokus dia. Berikutnya adalah gangguan untuk membuat keputusan. Saya mau pergi, mau enggak, ini malam saya harus apa, itu sulit, tidak bisa dia membuat keputusan. Ya. Kemudian juga dia sulit banget untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, dan di sini lebih parah lagi punya kesulitan untuk mengartikan apa yang dia lihat. Nah, nanti akan saya kumpas lagi, Gamora bisa belajar ya. Berikutnya, slide berikutnya. Oh iya, Bu, sebelum lanjut, nih buat teman-teman semua, Bapak Ibu, yang mau tanya-tanya, boleh silahkan tulis di kolom komen ya. Jadi nanti akan dijawab pertanyaan yang jawab nanti langsung oleh narasumber kita malam ini, Dokter. Ya. Jadi selama acara ini berlangsung, ada pertanyaan masih berhubungan dengan topik hari ini, tanyakan aja, mumpung ada Dokter Anggrek.
Sip. Ya. Ya, terima kasih. Jadi bagaimana kita mengenali? Yang pertama tadi ada gangguan daya ingat. Hal baru saja itu dia sudah lupa. Nah, bagaimana dengan hal yang lama gitu kan? Nah, dia mau tadi parkir di mana ya? Lupa dia. Ya. Oh. Nah, Wah, dia itu, bisa tapi itu saya juga sering ngalamin tuh, Dok. Nah, ini harus hati-hati ya. Sering banget tuh ngalamin. Ya. Kemudian kalau janji juga ini sudah lupa tuh. Nah, asal nggak lupa bayar utang aja ya, Gam ya. Kemudian kalau cerita dia ulang-ulang sampai orang sekitarnya udah aduh meninggal dunia semua deh gitu ya. Nah, yang kedua sulit fokus, ya, sulit melakukan aktivitas sehari-hari, sulit melakukan perhitungan yang sederhana saja. Jadi kalau Gamora misalnya punya karyawan nih, bagian kasir yang biasanya dia hitung itu cepat dan benar. Nah, ketika dia mungkin terkena Alzheimer, tambah tua gitu ya. Nah, ini ngitung yang sederhana saja dia nggak bisa. Sering salah begitu ya. Sehingga misalnya antrean jadi panjang banget gitu, apalagi sekarang bisa COVID, nggak boleh ngantri banyak-banyak, ya nggak bisa bekerja di tempat yang seperti itu. Ya. Kemudian yang nomor 3, sulit melakukan kegiatan familiar. Ya. Mau merencanakan sesuatu sulit banget. Ya. Nah, juga sulit menyelesaikan tugas sehari-harinya. Ya, misalnya harusnya dia misalnya mengajar menjadi seorang guru, sehari 5 jam misalnya mengajar, dia mungkin 1 jam udah bingung, nggak bisa menyelesaikan gitu ya. Nah, ini kebingungan cara mengemudi hingga sampai mengatur keuangan itu sulit. Dulunya dia pinter mengemudi, sekarang nggak bisa lagi gitu ya. Ngatur keuangan juga parah banget, sering salah gitu ya. Duitnya hilang-hilang. Duitnya sering hilang gitu. Dok, ya, sorry, ini kalau kebingungan cara mengemudi itu bukan nggak bisa melihat, tapi cara mengendari dia jadi bingung gitu ya? Ya, jadi lupa caranya. Ya, decision bahwa dia harus masukkan gigi ke depan atau ke belakang, nengok kanan kiri itu sulit buat dia. Ya. Yang keempat, disorientasi. Ya, disorientasi itu bingung antara waktu, ya ini waktu dan tempat. Misalnya gini, disorientasi waktu itu. Dia nggak bisa membedakan ini malam, ini siang, ini sore, nggak bisa. Jadi, jam 2 malam dia mau pergi aja gitu. Nah, kan kalau misalnya nggak ngomong sama orang rumah bisa hilang kan? Iya, betul. Ya, disorientasi tempat juga begitu. Dia nggak tahu dia ada di mana. Ini yang seringkali banyak orang hilang gitu ya. Orang-orang sepuh yang sudah tua di supermarket nggak bisa keluar tuh, muter aja di situ. Mulai pagi sampai mau tutup supermarketnya dia muter aja di situ, karena dia nggak bisa. Ini ya, itu tanda demensia. Kemudian kesulitan memahami visuospasial, kesulitan membaca, mengukur jarak. Jadi misalnya ya ada benda di meja, dia harusnya menggapai dengan misalnya nih maju dalam 1 meter, dia nggak bisa. Nggak bisa dia, nggak bisa mengukur jarak itu. Ya. Kemudian dia nggak bisa juga membedakan warna. Kaos kaki yang kanan warna merah, yang kiri warna biru. Ya. Nah kayak saya gini yang gaya-gaya pakai eyeshadow bisa kanan yang merah, biru, parah gitu ya. Dok, tapi itu bukan berarti membuat mereka jadi buta warna, bukan? Lain istilahnya. Bukan, ada kaitannya. Kalau ini persepsinya Gam tentang berpikirnya, gitu kan. Dia tidak buta warna, tapi memang dia tidak mengenali warna. Kemudian ini nih, mengenali diri sendiri di cermin aja dia nggak tahu. Bayangin, bercermin itu siapa yang di cermin dia nggak tahu. Wah, saya baru dengar loh ini, Dok. Sampai sebegitunya ya? Betul. Nah nih, nabrak cermin, dia nggak tahu itu apa, makanya dia tabrak aja gitu. Waduh, dahsyat. Nah, kemudian nih, mungkin di rumah, seringkali ada orang yang sudah demensia, dia kepingin misalnya mau minum gitu ya. Nah, yang dituang airnya itu di meja, bukan di gelasnya. Karena dia tidak bisa menuangkan air ke dalam gelas saja, dia tidak bisa. Ya, jadi kesulitan di situ. Ya.
Waduh, serem ya. Nah, Iya. kemudian yang lain, gangguan komunikasi, sulit mencari kata-kata yang tepat, sulit menyelanjutkan kalimat. Jadi dia ditanya, kayak tadi Bu Dewi ngetes kan, jam berapa sekarang? Oh, dia susah banget dia mau jawab. Oh, jadi itu maksud pertanyaan kamu tadi, Wi ya? Iya. Nah, jadi ada hubungannya. Oke. Rumahnya di mana? Dia diam, mau nginget-nginget rumahku di mana aja dia bingung gitu. Iya. Oke, ya. Kemudian menaruh barang tidak pada tempatnya. Nih, ya, naruh duit di mana, dia lupa, nuduh semua orang mencuri uangnya, menyembunyikan barangnya. Nah, ini pasti Betul. menimbulkan keributan. Pasti di sini ribut. Uangku mana, ada yang nyuri, ribut lah gitu. Ya. Nah, kemudian salah membuat keputusan. Nah, pakai tidak serasi, ya ngerasa aja nggak salah, mungkin mau kemana di atasnya jas, bawahnya sarung gitu ya, bisa saja itu karena dia tidak bisa membuat keputusan, tidak dapat menghitung pembayaran. Waduh. Ya beli bakso 20.000 dia bayar 100, udah dia nganggep itu memang ini. Nah lama-lama kan duitnya habis tuh. Misalnya udah sepuh dikasih anak-anaknya uang, loh kok cepet habis, ternyata itu salah keputusan gitu ya. Nah, Oke. Kemudian yang ke-9 itu menarik diri dari pergaulan. Ya, biasanya hobi melakukan apa, misalnya dia berkumpul, risan atau apa, tiba-tiba enggak mau, pokoknya enggak mau dia sekarang, enggak mau menarik diri. Ya, hilang semangat untuk berkumpul. Dan maksudnya jadi kurang percaya diri gitu ya, Dok ya? Betul. Dan memang dia tidak ingat lagi kan siapa yang dihadapi. Iya benar. Nah, kalau keadaan ini keluarganya tidak mengajak dia untuk keluar, dia tetap berdiam di rumah murung, semakin terpuruk ya, Dok ya? Betul. Nah, kan sarafnya tadi tidak ada yang merangsang untuk dia bekerja gitu. Jadi kan minggu yang lalu saya juga bilang bahwa seperti otot, kalau nggak dirangsang, ya dia mati akhirnya. Jadi kecil-kecil, mengecil, mengkeret, nggak berfungsi lagi gitu. Ya, makanya otak kita latih terus, kehidupan kita lifestyle yang baik, ya. Kemudian ada gerakan-gerakan. Nah, aku kan udah ngajarin Gamora nih. Gerakan. Nah, ini Bu, udah mulai banyak pertanyaan nih. Oh iya. Ya, ada pertanyaan ya? Boleh. Oke ya. Pertanyaan dari Evin Santi Andianingrum. Halo Mbak Evin. Nah ini pertanyaannya gini Dok. Mulai usia berapakah yang mengalami hal ini? Jadi mulai usia berapa yang bisa mengalami demensia Ibu? Ya, tadi saya menjelaskan bahwa demensia itu suatu gejala umum, ya kan? Nah, penyebabnya kan tadi ada beberapa hal, diantaranya adalah tadi tipe-tipe demensia itu adalah ada yang Alzheimer, ada yang vaskular. Nah, sekarang kalau orang yang misalnya muda terjadi stroke, sekarang ini tendensinya makin muda yang terkena stroke. Nah, stroke-nya ini pembuluh darah yang menuju ke otak prefrontal yang minggu lalu saya jelaskan, bagian depan yang terkena, atau bagian yang menuju ke hipokampus yang kena, maka daerah ini menjadi rusak, menjadi mati. Meskipun dia usianya muda, mengenai daerah ini, maka dia akan terjadi memory loss juga. Gitu. Jadi tergantung juga sebabnya. Maka ketika di sana rusak juga akan menyebabkan memory loss. Jadi kalau Alzheimer pada umumnya memang orang tua. Tapi kalau yang vaskular demensia itu bisa saja masih muda. Ya. Jadi sebetulnya usia berapapun kalau demensia itu bisa saja terjadi. Makanya pentingnya pencegahan ya Bu ya. Betul. Ya. Gamora kalau nggak salah nanti mau action ya, kan udah diajarin tuh. Oke, ada pertanyaan lain Ibu. Masih ada Dok, Dok. Nih ya. Dari Samsiarna Napu. Halo Ibu Samsiarna, gimana mencegah sejak dini Alzheimer Dok?
dan kira-kira apa penyebab selain faktor usia. Nah, tadi kayaknya udah dijelasin ya sama Dokter Anggrek ya, apa faktor-faktor penyebabnya. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana mencegah sejak dini Alzheimer? Nah, ini nanti ya sama Dokter Anggrek. Ya, silakan Dok, dijawab pertanyaan dari Samsiar Nanapu. Ya, karena saya belum menjelaskan lebih lanjut, jadi saya teruskan slide saya dulu ya. Oke, ya. Oke. Lebih ini ya. Oke, tadi yang nomor 10 dulu, yang sebelumnya, yang nomor 10, yang sebelumnya mengenali, ya, itu ada perubahan perilaku, ya, menjadi bingung, curiga, depresi, kecewa. Ini juga seringkali kita jumpai pada orang-orang yang mulai menua, ya, menjadi depresi. Depresi itu sangat berbahaya. Karena apa? Karena bisa menjurus juga ke arah percobaan bunuh diri juga bisa. Ini harus sangat ditolong, ya, harus sangat ditolong. Betul. Nah, stadium-stadium itu ada. Next slide kita, ya, next slide-nya. Nah, ini stadiumnya dari demensia yang dini banget, ya, stage 1 itu tidak timbul kerusakan masih, ya, pasien masih nggak ada problem, bisa mengerjakan semuanya masih baik. Nah, stadium 2 itu kelainannya ya ada enggak itu agak sulit dibedakan dan ada sedikit kesulitan, tapi masih bisa dia berfungsi sendiri. Maksudnya hidup mandiri masih bisa. Ya. Kemudian yang stadium 3 itu sudah ada kerusakan sedikit di mana dia sudah mulai ada gangguan aktivitas sehari-hari. Nah, kalau stadium yang keempat itu sudah moderate, ya, sudah menengah. Itu apa? Pasien harus sudah ditolong. Ya, kehidupan sehari-harinya sudah mulai terganggu. Kalau stage yang 5 itu moderate sampai severe, sampai berat, jadi sedang sampai berat kerusakannya. Kalau yang stadium 6 itu sudah berat dan pasien tidak bisa mandiri. Ya, dia ke belakang, dia hidup sehari-hari sudah sangat bergantung pada orang lain. Nah, yang stadium 7 sudah parah banget, karena tubuh dan mental fungsinya itu sudah gagal. Ya, jadi sudah, ya ibaratnya sudah nggak bisa apa-apa dia, tubuhnya, mentalnya sudah terganggu sekali. Ya. Maksudnya terganggu, jadi dia bergerak pun udah nggak bisa, maksudnya bergerak. Bergerak mungkin bisa ya, tapi dia enggak fungsi lagi, sudah pikirnya ini sudah nggak bisa, jadi benar-benar sangat bergantung pada orang lain. Oleh karena itu kita sebaiknya harus mencegah, ya. Nah, slide berikutnya akan saya tunjukkan, ya. Faktor risiko. Wah, ini dia. Risikonya apa? Pertama usia tentu ya, kalau makin tua itu risikonya makin tinggi ya dibanding orang muda, orang yang di atas 70 tahun itu risiko terjadinya Alzheimer atau demensia itu lebih besar. Kemudian riwayat keluarga juga ya, riwayat keluarga yang Alzheimer itu di dalam lingkungan keluarganya itu lebih besar daripada orang yang tidak ada riwayat Alzheimer. Maksudnya keturunan gitu ya, Dok? Betul. Ya. Betul. Ya, jadi kalau keturunan itu perlu dipelajari lebih lanjut. Kenapa? Karena mungkin yang menurun itu adalah gaya hidupnya. Iya. Pola makannya ya, Bu ya. Kemudian penggunaan alkohol ya yang berlebihan. Ya, jadi minum alkohol yang berlebihan bisa merupakan risiko terjadinya Alzheimer. Ya. Kemudian di sini berikutnya ini adalah pengerasan dari pembuluh darah arteri. Pembuluh darah itu ada dua, pembuluh darah pembuluh darah vena. Ya, kalau arteri itu dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kalau vena dari seluruh tubuh balik ke jantung. Nah, di sini kalau yang mengeras itu di pembuluh darah di otak, bisa dibayangkan bahwa aliran darah ke otak itu rendah atau turun, sehingga asupan
nutrisi atau oksigennya turun. Nah, kalau sel itu nggak dapat makanan, nggak dapat oksigen, ya akhirnya mati. Dampaknya apa? Ya tadi itu. Kalau sel saraf mati ya terjadi demensia tadi, gitu. Nah, berikutnya adalah tekanan darah yang tinggi. Kenapa tekanan darah yang tinggi itu bisa menimbulkan Alzheimer? Karena dia ada karena tekanan yang tinggi itu bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah dan merusak itu, ya. Kemudian diabetes. Diabetes itu kaitannya sama kualitas pembuluh darah. Ya, kualitas pembuluh darah pada orang diabetes itu tidak sebagus orang yang normal, sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan saraf lebih cepat daripada orang-orang yang normal. Kemudian kolesterol yang tinggi, ini sama juga menyebabkan tadi pengerasan pembuluh darah. Dampaknya juga akan menimbulkan kerusakan sel saraf. Nah, nih yang terakhir nih. Wah, iya benar. Ya kan, merokok nih. Ini gambarnya kan juga cewek yang merokok nih. Iya. Ya kan? Gamora merokok nggak, Gamora? Wah, enggak dong. Udah good lifestyle ya, lifestyle yang bagus. Tapi ini sih baru tahu loh. Jadi kan kayak contoh selama ini orang taunya dok ngerokok bahaya buat paru-paru. Bahkan kan katanya di bungkus rokok ada tulisan menyebabkan apa impotensi, serangan jantung. Berarti harus ditulis juga Alzheimer. Nah, Karena orang nggak nyangka ngerokok itu bisa sampai ke arah sana kali ya dok ya. iya betul. Jadi memang salah satu risiko terjadinya Alzheimer itu karena merokok. Nah, kalau sudah begini tetap merokok nggak ya? Nah, Itu pilihan. Itu pilihan. betul. Oke. Berikutnya adalah kita ya. Sekarang yang paling penting ini Gam. Ya, paling penting bagaimana sih cara mencegah? Ya. Yes. Sebetulnya tidak ada pencegahan yang absolut. Kalau begini pasti begini tuh nggak ada. Nggak ada sama sekali. Tapi kita bisa memodifikasi faktor risiko. Maksudnya bagaimana? Kalau tekanan darah itu tinggi, ya kita cegah dong. Jangan sampai tekanan darah itu menjadi tinggi. Caranya gimana? Nah, udah kalau tahu tekanan darah tinggi, hindari mengkonsumsi makanan atau minuman yang bergaram tinggi. Ya, enaknya dicegah jangan banyak-banyak tuh garamnya, ya udah mulai kurangi. Makan ikan asinnya. Aduh. Asin terus sambal terasi itu tinggi garamnya loh. Nah, makan ikan asinnya ya sebulan sekali aja. Gitu. Aduh. Jadi harus itu menu rutin saya tuh seminggu 2 kali 3 kali pasti tuh dok. Ya sekarang dikurangi kalau ada tekanan darah tinggi ya kan. Termasuk makanan kemasan loh, itu garamnya tinggi. Ya, siap. Kemudian kolesterol yang tinggi, bagaimana cara menguranginya? Nah, pilih makan makanan yang kolesterolnya rendah. Ya, maka enak sih kolesterol tinggi itu ya ikan laut, kan cumi, udang, telur itu juga. Aduh. Iya kan. Surga dunia tuh kata orang tuh. Ya, disikapi ya. Kemudian, nah, orang kan sering berpendapat bahwa apukat tuh kan lemaknya tinggi tuh. Nah, tapi di sini sering kali karena makan apukat tuh gandengannya pakai gula, pakai itu saya tuh. Tadi pas baru mulai saya lagi makan ini dok, akhirnya saya mempraktekkan dok. Nah tuh pakai gula ya. Ya. Oh udah nggak pakai gula lagi. Itu bagus tapi kan otak memerlukan itu. Benar, tapi baru pengalaman ya awal-awal dalam hidup saya dok, biasanya kalau udah makan alpukat pasti harus pakai gula. Nah sekarang udah nggak lagi. Itu kebiasaan aja kok Gam. Nanti lama-lama juga akan terbiasa ya. Nah kemudian bagaimana intake kita ya, slide-nya, tolong slide-nya. Ya. Sebelumnya, ini betul, sebelum. Intake alkoholnya kalau bisa enggak deh. Yes. Kalau bisa enggak. Kemudian
kalau diabetes bagaimana? Mencegah diabetes itu mungkin ya kalau memang ada faktor-faktor yang menyebabkan kita jadi diabetes, misalnya ya memang ada reseptor yang menerima insulin itu terganggu, ya mungkin sulit ya. Tapi kita bisa menyikapinya. Gaya hidup kita gaya hidup yang benar. Ya, gula terkontrol, semua terkontrol. Itu nanti akan mencegah terjadinya demensia. Nah, kemudian apalagi? Nah, yang minggu kemarin diantaranya yang saya kenalkan kepada Bapak Ibu semuanya, diantaranya adalah exercise, ya. Yes. Ada makan makanan dan nutrisi, kita check up kesehatan kita, tidur yang nyenyak. Nah, coba saya ingin menunjukkan apa aktivitas saya yang saya kerjakan, ya. Mana? Jadi, nah di sini ini ritual saya setiap pagi. Meditasi, Dok? Iya, betul. Oh, hebat. Nah, Gamora bisa lihat apa yang ada di sekitar saya itu? Oh, Alpha-Spin ya, Dok ya? Ya. Alpha-Spin. Ya. Kita juga lagi Zooman gini juga pakai Alpha-Spin nih ya. Oh, aku wajib. Aku wajib. Kalau Zoom kayak gini nanti kita sejam bisa di depan laptop, radiasi, wifi, saya pasti pakai ini, Wi. Saya pakai 4 jam. Oh. Kenapa pakai 4? Karena saya ingin tubuh saya menjadi harmonis, ya, terharmonisasi sehingga tubuh saya menjadi alkalis. Tubuh alkalis itu menjauhkan saya dari risiko tadi. Risiko darah tinggi, risiko terjadinya diabetes, high kolesterol itu dengan tubuh yang alkalis itu bisa dicegah. Nah, secara tidak langsung kalau kita terharmonisasi mencegah terjadinya Alzheimer. Itu yang tadi 4 tuh maksudnya pas dokter meditasi di sekelilingi itu ada Alpha-Spin gitu, Dok? Iya, jadi tubuh saya berada di dalam medan ini kuantum. Nah, tapi kalau ditaruh di rumah berarti satu rumah sama aja juga sudah kuantum ya, Dok ya? Iya, bisa karena dia bisa sampai 100 meter. Oke. Nah, yang kayak kemarin Dewi cerita ya di dalam rumah ditaruh ya, Wi. Walaupun misalnya kamu pergi, kamu taruh di 4 titik di rumah gitu, Wi. 4 rumah ya. Jadi di pojok-pojok. Nah, jadi sama aja dengan dibikin kuantum kan. Nah, satu rumah terproteksi. Tadi kayak kalau Bu Anggrek seperti itu. Kalau Bu Anggrek kan tadi pas lagi meditasi tuh, jadi banget tuh itu harmonisnya. Nah, tapi kita juga kalau punya kalau kita punya 4 bisa kita taruh di itu. Jadi clue-nya adalah minimal punya 4. Ya. Oh iya benar. 5, satunya dibawa pergi. Soalnya kemana-mana kita harus pakai kan kita radiasi kan. Betul. Tapi tadi menarik tuh Dokter Anggrek. Kalau meditasi gitu saya bisa meditasi begitu 10 menit langsung ketiduran saya, Dok. Tiba-tiba udah ngorok kayak. Ya, dengan meditasi itu sebetulnya Gam itu mengatur ini sistem di dalam tubuh kita termasuk syaraf. Sehingga kita lebih kalem, lebih apa ya, lebih tertata ini kita ya. Berikutnya nih saya juga apa namanya? Nah, ini saya juga mengkonsumsi Alpha Meta. Ini suami ya, Bu ya? Iya, ini suami saya. Wah, si Bapak ya. Ya. Kami tiap hari, tiap pagi rutin sarapan Alpha Meta. Mengapa saya menggunakan ini? Kalau kaitannya dengan Alzheimer, Alpha Meta itu mengandung Alpha PSP, di mana Alpha PSP itu bagus sekali untuk regenerasi sel saraf. Ini sel saraf yang tadi yang hampir rusak itu dengan Alpha Meta yang ada Alpha PSP-nya itu bisa meregenerasi sel saraf. Jadi secara tidak langsung akan dicegah. Nah di sini, nah ya kita lihat, saya pun menggunakan air yang sudah disuling dengan Alpha Spin, ya, jadi menggunakan living water. Jadi disuling pakai Alpha Spin ini ya, Dok ya? Betul. Nah,
mengapa kita juga tidak boleh dehidrasi? Ya, jadi otak pun tidak boleh kekurangan air. Oke. Kalau otak terjadi dehidrasi, akan terjadi stroke. Nah, ini kan kadang-kadang orang awam juga tidak tahu bahwa dehidrasi bisa menimbulkan stroke. Oke. Juga begitu. Terus kemudian bagaimana cara memperlancar aliran darah di otak? Saya juga ini selain saya berolahraga tiap hari, juga saya menggunakan kasur khusus, Gam. Wow. Saya menggunakan kasur khusus supaya apa? Jadi sleep and relaxation kan, tidur dan relaksasi itu saya menggunakan ini. Nah ini ini ada magnetnya, ya kemudian ada lapisan yang menyebabkan nyaman di situ. Ya. Oh ini yang dokter bilang kemarin ya, bikin kita benar deep sleep ya dok ya? Ya, deep sleep karena apa? Relax dan vaskularisasi atau aliran darah dalam tubuh kita tuh lancar. Seperti kita berolahraga. Nah, mau tidur atau mau olahraga, Gam? Tidur! Nah, tidur tapi aliran darahnya lancar. Nah, enak ya? Jadi kalau tidur pakai kasur itu walaupun tidur tapi manfaatnya sama dengan orang olahraga ya dok? Ya seperti itu ya. Jadi memang kita upayakan betul supaya tubuh kita itu tetap aliran darahnya lancar, ya tubuh kita alkalis, tidak gampang sakit, dan kita cegah terjadinya stroke supaya tidak terjadi demensia tadi, dan juga kita cegah sel saraf rusak supaya tidak terjadi Alzheimer. Ya. Nah ini kemarin aku ngobrol sama dokter Anggrek ini nih, aku juga udah mulai rutin minum apa metanya. Ya. 1 sendok ya dok ya? Ya betul. 1 gelas air ditambah 1 sendok, 1 scoop itu sama dengan makan 10 kg beras merah loh, Gam. Nah itu dia. Kemarin pas dokter bilang sama dengan 10 kilo, waduh berat banget minum 1 sendok apa meta. Ya. Gue juga ada nih, Gal. Wah. Pokoknya tiap hari pagi malam. Dan ini saya konsumsi baiknya pada saat perut kosong nih. Oke. Jadi kalau saya bangun tidur pagi dan mau tidur malam itu pas lagi perut kosong minum ini. Mantap. Gam, kayaknya nih teman-teman pada kepengen tahu nih. Tadi kan kita mau tunjukin nih, kita yang mau interaktif sama teman-teman yang lagi join sama kita nih. Bagaimana? Oh yang gerakannya dok ya? Iyalah. Ini tapi masih ada pertanyaan gimana nih dok? Oh ya boleh. Oke ya. Nah, bagaimana dengan perokok pasif Bu Dokter? Oh. Ya. Apa juga menimbulkan bisa ke arah demensia maksudnya gitu? Ya, jadi sama saja perokok dengan yang aktif dengan yang pasif. Ya, risiko terjadinya kanker paru, Alzheimer itu satu paket. Jadi jangan mau kalau misalnya ada yang merokok kita yang pasif ini udah nikmatnya dapat di dia, kita yang dapat secara tidak mau. Oh, jadi kesimpulannya sama aja ya, Dok ya. Nah, terus ada pertanyaan lagi dari Zaini Lailatul Kodariani. Apa yang membedakan dengan Parkinson, Dokter? Apakah Parkinson juga menyebabkan demensia? Apakah nutrisi khusus adakah nutrisi otak atau pola hidup yang bisa membantu? Ya, itu sebetulnya keluarnya minggu lalu tuh ininya. Karena kan ya Gam ya, udah kan bagaimana mau maintain supaya sehat ya. Tapi kalau gini, kalau Parkinson itu agak berbeda. Parkinson itu kelainannya ada di namanya mesencephalon di daerah batang otaknya sana, di mana dia itu juga sama sebetulnya terjadi degenerasi, sel-selnya rusak juga gitu. Akibatnya apa? Dia tidak berfungsi sehingga ada jadi otak itu ada struktur, ada bahan kimianya, namanya neurotransmitter. Nah itu gangguan di neurotransmitternya. Dampaknya apa? Dia nggak bisa mengendalikan gerakan. Ya, gerakan demensia ya, bukan demensia ya dok ya. Berbeda, tidak sama. Oke. Nah apalagi tadi kalau waktunya Bapak Ibu ada yang
sorry Wi, tadi kalau misalnya masih ada yang nanya tentang stroke gitu, bisa juga Bapak Ibu cari di video-video kita sebelumnya sharing dari Ibu Ati. Jadi di Bisword, channel Bisword, FFG Bisword ini banyak banget sharing-sharing yang menginspirasi. Makanya jangan lupa di subscribe, terus klik tombol loncengnya, jadi biar ada info-info baru langsung ketahuan. Oke. Gitu. Nah ini pertanyaannya cukup karena ini waktunya udah mau habis ya, kita waktunya sudah mendesak. Nah Gamora juga mau nunjukin ke kita gimana gerakan yang bikin mood kita naik dan untuk pencegahan sebagai demensia, ya. Betul. Nah ini gerakan ini justru yang ngajarin Dokter Anggrek nih. Oh gitu. Ini Gam, ada satu tipsnya begini. Ada penelitian yang mengatakan bahwa dari penelitian itu dilihat ya, orang yang senang line dance, ya, ikut line dance, dengan tidak, angka kepikunannya yang ikut line dance itu lebih rendah. Oleh karena itu kita biasakan, kita bersosialisasi juga kan, itu mendengarkan musik, gerakan itu menimbulkan ini, jadi regenerasi di otak itu jalan gitu. Itu termasuk exercise otak. Nah, oleh karena itu Gamora sekarang tunjukin nih bagaimana caranya. Iya betul. Mood dinaikkan, gerakan dilakukan. Ya. Mari kita ayo dengan Gamora semuanya. Ayo. Yang di rumah sama-sama ya kita coba ya. Bapak Ibu, teman-teman semua kita sama-sama coba ya. Oke. Kita berdirikan dulu ya kali Ibu ya. Ya, yuk. Ada musiknya ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman bisa sama-sama kita ikuti gerakannya ya. Ya, bisa berdiri. Kita sama-sama praktekin. Oke, semua Bapak Ibu, kita semua berdiri dari tempat duduk. Teman-teman semua kita bisa sama-sama kita berdiri. Kita gerakkan semua badan kita. Siap? Kita praktekin, kita bergerak, kita semakin bahagia. Oke, siap? 1, 2, 3, oke. Yes, I'm happy, I'm happy, I'm happy, I'm healthy, I'm healthy, I'm healthy, I'm wealthy, I'm wealthy, I'm wealthy. Yes, saya bahagia, saya sehat, saya kuat. Yes, semua bergerak, semua bergerak. I'm happy, I'm happy, I'm happy. Yes, yes, yes. Oke, semua katakan. Yes, 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 yes. Sekali lagi. Yes, 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 yes. Thank you Bapak Ibu. Yes. Thank you. Wow, keren banget, Gam. Bener keren. Kalau kita mood kita jaga, terus bergerak setiap hari, berolahraga, menerapkan hidup sehat, makanan yang asupan yang bergizi, yang bagus untuk otak. Ya, kita namanya upaya ya, mencegah jangan sampai terjadi kepikunan atau demensia. Gitu, Gam. Jadi gerakan ini paling penting adalah untuk meningkatkan moodnya semakin happy, semakin bahagia, semakin sehat ya Dok ya? Ya, itu hormon endorfinmu keluar nih. Endorfin otak. Nah, itu yang menimbulkan gini, Gam, otak kita kalau mengeluarkan endorfin, nanti hormon-hormon seluruh tubuh ini berproduksi. Enzim-enzim berproduksi tetap sehat. Gitu. Amin, amin. Aduh, thank you banget Dok. Waktunya benar-benar kita sangat-sangat berterima kasih dapat kesempatan lagi hari ini bisa sharing, ngobrol sama dokter. Oke Bapak Ibu, aduh sayang ya waktu sangat singkat. Tapi benar-benar semoga besar harapan kami dari sharing-sharing Dokter Anggrek, dari sharing-sharing ilmu yang tadi kita dapatkan hari ini. Yang paling penting misi kita adalah semoga kita bisa mengurangi angka dari demensia ini. Mungkin ada teman-teman kita yang mungkin orang tuanya atau keluarganya mengalami tantangan ini, semoga bisa terbantu dan sabar melewati ini ya Dok ya. Ya betul. Amin. Oke, dan jangan lupa lagi kalau yang belum sempat nonton, nanti bisa lihat rekamannya, bisa ulangin terus, dan bisa dibagikan linknya Wi ya ke teman-teman, ke saudara. Dan komen kalau yang masih belum puas, mungkin bahasan apa yang perlu ya. Betul. Tulis di komen ya.
Tulis di Ya. komen tema apa yang pengen dibahas di channel Setuju. ini. Keren. Yang mau bahas apa lagi, mau bahas apa, bahas tulis apa di lagi. komennya. Jangan lupa di komen, subscribe, dan di like, oke? Thank you Dokter Anggrek, Dokter Dewi, waktunya. Thank you Gamora, Ya. thank you Dokter Anggrek. Semoga semua sehat semua, oke? Thank you, take care, dan semua jaga kesehatan. Dah.